Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pembelajar, bertemu lagi dengan saya Mulyati Nufus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas luar kelas Bimba hari ke-25. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama. Apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, anak harus terampil huruf simbol A, I, U, E, O. Nah, yang kedua, anak harus terampil huruf verbal B, D, G, K, M, P, S, Y. Dan yang ketiga itu, anak harus terampil dikte 4 huruf verbal kembar. Nah, pertanyaan nomor 2 itu, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A ini? Nah, tujuan utamanya adalah anak menyukai kegiatan bermain modul B1A. Nah, sedangkan tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1A. Nah, yang pertama itu motivator mengajak anak berdialog berbahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul tersebut. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak untuk mengulang kembali D4 Afrika. Nah, gunakan gambar sebagai kamus. Yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan huruf secara cepat dan menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak akan menikmati proses bermain modul baca 1A ini. Nah, dampaknya anak akan memahami huruf yang baru dikenalkan. Nah, yang keempat, menarik garis dari kata ke gambar. Nah, yang kelima, motivator mengajak anak untuk bernyanyi lagu B, D, G, K, M, P, S, Y sambil menunjukkan huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y. Nah, yang keenam, bermain modul dengan cara melipat agar menyenangkan. Nah, yang ketujuh, pastikan anak ini sudah terampil dengan huruf yang baru dikenalkan. Ya, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1A ini. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Nah, jika anak tersebut sudah senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama dari modul baca 1A ini sudah tercapai. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khusus itu ada 2. Yang pertama, motivator dapat memastikan anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1A secara mandiri. Nah, yang kedua, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol B, D, G, K, M, P, S, Y yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Nah, satu huruf itu 1 detik. Ya, pertanyaan nomor 5 itu apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Nah, tahap selanjutnya itu B1B. Nah, namun perlu diingat dalam memberikan modul B1B ini ada syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu D4 HVS dan HV JLN TRC. Ya, pertanyaannya bagian B nomor 1 itu apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Nah, di sini anak harus terampil huruf verbal JLN TRC, D4 HVS, dan modul baca 1A. Nah, pertanyaan nomor 2 adalah apa tujuan utama dan tujuan khusus dari modul B1B ini? Nah, tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Nah, sedangkan tujuan khususnya itu agar anak terampil mengenal huruf simbol JLN TRC. Ya, pertanyaan nomor 3 itu bagaimana cara motivator menyampaikan modul baca 1B? Nah, di sini yang pertama, motivator mengajak anak untuk berdialog berbahasa Bimba dengan menggunakan gambar yang ada dalam modul tersebut. Nah, yang kedua, motivator mengajak anak untuk mengulang kembali D4 HVS. Nah, gunakan gambar sebagai kamus. Nah, yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan huruf secara cepat dan menekankan huruf yang baru dikenalkan, sehingga anak akan menikmati proses bermain modul baca 1B ini. Nah, yang berdampak anak akan memahami huruf yang baru dikenalkan. Nah, yang keempat, menarik garis dari kata ke gambar dengan tepat. Yang kelima, motivator mengajak anak untuk bernyanyi lagu JLN TRC sambil menunjukkan simbol huruf JLN TRC. Nah, yang keenam itu bermain modul dengan melipat agar menyenangkan. Nah, yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf yang sudah dikenalkan pada lembar modul sebelumnya, sehingga ini merupakan syarat untuk bisa lanjut ke lembar modul selanjutnya. Ya, pertanyaan nomor 4 itu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus dari modul baca 1B ini. Nah, cara mengevaluasi tujuan utama yaitu motivator memperhatikan sikap dan ekspresi anak tersebut. Nah, jika anak itu sudah senang, semangat, dan antusias, maka tujuan utama dari modul baca 1B ini sudah tercapai. Nah, sedangkan cara mengevaluasi tujuan khusus itu ada 2. Yang pertama,
Motivator memastikan anak sudah terampil membaca kata bermakna dalam modul Baca 1B secara mandiri. Nah, yang kedua, motivator memastikan anak dapat menjawab huruf simbol JLNTRC yang ditunjuk secara acak dengan cepat dan tepat. Nah, satu huruf itu 1 detik. Nah, pertanyaannya nomor 5, apa tahap selanjutnya setelah modul B1B, yaitu B1C? Nah, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.